warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ramdayani, NIM 19031045, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika. Saya di sini akan menyampaikan hasil materi atau makalah yang saya buat tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan RPP yang saya susun sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyampaian materi tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, melakukan sesi tanya jawab minimal 2 orang penanya. Dan yang ketiga, menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan materi. Coba teman-teman bisa lihat ke depan. Materi pertama yaitu tentang pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Materi kedua, strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah dapat diterapkan sebagai berikut. Materi yang ketiga, nilai-nilai karakter dalam strategi pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut. Materi yang keempat, peran strategi pembelajaran berbasis masalah dalam membangun karakter peserta didik. Dan materi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah mengenai masalah siswa sebagai berikut. Baik, saya akan menyampaikan pengertian dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi strategi pembelajaran berbasis masalah, ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran yang diberikan. Akan tetapi melalui strategi pembelajaran berbasis masalah ini, siswa dapat aktif dalam berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan dapat menyimpulkannya hasil pembelajaran yang akan ia lakukan. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah mengenai pemecahan masalah dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahami secara penuh. Yang kedua, guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, yaitu mengenai kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement secara objektif. Yang ketiga, guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. Dan yang terakhir, jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya, guru harus membuat kenyataan dalam kehidupannya, seperti hubungan antara teori dengan kenyataan. Yang keempat, nilai-nilai karakter dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kreatif, mandiri, kerja keras, rasa ingin tahu, toleransi, percaya diri, dan yang terakhir, kritis. Yang kelima yaitu peran strategi pembelajaran berbasis masalah dalam membangun karakter peserta didik sebagai berikut. Di sini ada pengertian karakter. Karakter di sini memiliki kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang akan ditampilkan oleh siswa. Dan yang kedua di sini ada unsur-unsur karakter seperti sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, kemauan, serta konsepsi diri. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah mengenai masalah siswa sebagai berikut. Yang pertama ada masalah individual dan yang kedua masalah kelompok. Saya akan menjelaskan masalah individual secara rinci dan masalah kelompok.
Baik, strategi pembelajaran mengenai masalah siswa dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah individual. Kategori masalah individu dalam pengelolaan siswa menurut Dires dan Kessel berdasarkan pada asumsi bahwa tingkah laku manusia itu mempunyai maksud dan tujuan. Setiap individu mempunyai kebutuhan pokok untuk menjadi dan merasa berguna. Jika individu ini merasa puas dalam mengembangkan rasa memiliki harga diri melalui nilai yang dapat diterima secara sosial, ia akan berkelakuan buruk. Ada 4 tipe perilaku yang kurang baik, seperti perilaku untuk menarik perhatian, perilaku untuk mencari kekuasaan, perilaku untuk melampiaskan dendam, dan perilaku yang memperlihatkan kemampuan yang tidak bermaksud untuk memperlihatkan kemampuan yang ia miliki. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Jones dan Bani mengidentifikasikan 7 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, seperti kurangnya kesatuan, ketidakketaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja, reaksi negatif terhadap pribadi anggota, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru, kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan dan kelakuan yang dibuat-buat, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan yang terakhir yaitu semangat jurang yang rendah, adanya sikap bermusuhan. Baik, kurangnya kesatuan ditandai dengan konflik-konflik antara individu dan subkelompok, misalnya konflik antara jenis-jenis kelamin atau ras dengan murid dari jenis kelamin atau ras yang lain. Suasana kelas seperti ini ditandai dengan konflik permusuhan, ketegangan. Oleh karena itu, murid merasa tidak puas dengan kelompok dan berpendapat kelompok tidak menarik. Akhirnya murid tidak saling mendukung. Yang kedua, saya akan melakukan sesi tanya jawab minimal 2 orang penanya yang melakukan pertanyaan, yaitu sebut nama dan pertanyaan yang akan diajukan. Siapa yang bertanya angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya akan bertanya, bagaimana contoh nilai-nilai karakter mengenai percaya diri dalam strategi pembelajaran berbasis masalah? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana contoh nilai-nilai karakter mengenai percaya diri dalam strategi pembelajaran berbasis masalah? Terima kasih. Yang pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh bisa duduk sana. Perkenalkan, nama saya Fadlina Rasidin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah individual dan masalah kelompok yang ada dalam strategi pembelajaran berbasis masalah? Dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk 2 orang penanya. Saya akan melakukan sesi tanya jawab, yaitu pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana contoh nilai-nilai karakter mengenai percaya diri dalam strategi pembelajaran berbasis masalah, dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengatasi masalah individual dan masalah kelompok yang ada dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Masalah nilai-nilai karakter dalam strategi pembelajaran dan strategi pembelajaran berbasis masalah mengenai masalah siswa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fatimah dan saudari Marulina. Benar kan? Ya. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana contoh nilai-nilai karakter mengenai percaya diri dalam strategi pembelajaran berbasis masalah.
Jawabannya yaitu siswa diharapkan mampu mencari dan menentukan atau menemukan sendiri dari sesuatu yang menjadi permasalahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Didengarkan ya Saudari Fatimah. Contohnya yaitu memiliki inisiatif, yakni kemampuan dalam menentukan dan memutuskan melakukan sesuatu baik itu di kelas atau di lingkungan sekolah lainnya. Yang kedua, contoh dari permasalahan yaitu tidak mencontek di saat ujian dan menjawab sesuai kemampuan diri, juga adalah perilaku yang mencerminkan percaya diri. Dan yang terakhir yaitu selalu belajar dari kegagalan dalam ujian sekolah. Misalnya, mereka yang percaya diri tidak akan jatuh berlama-lama, melainkan segera bangkit, belajar dari kegagalan dan kembali memaksimalkan apa yang harus ia lakukan. Dimengerti jawaban dari pertanyaannya? Ya. Terima kasih ya. Yang pertanyaan kedua yaitu di sana ada strategi pembelajaran berbasis masalah mengenai masalah siswa tentang masalah individual dan masalah kelompok. Bagaimana cara mengatasi dan solusi dari dua masalah tersebut? Saya akan menjawab dari pertanyaan, didengarkan ya. Jawabannya yaitu melakukan musyawarah untuk menyatukan perbedaan yang ada dan jangan emosi, gunakan kepala dingin dalam membahas masalah. Solusinya dari masalah kedua tersebut yaitu pertama, tentukan masalah. Bagaimana kita menentukan hal yang menjadi masalah mempengaruhi solusi yang kita hasilkan. Yang kedua, lihat dari berbagai perspektif. Setiap perspektif atau cara pandang membantu kita untuk melihat sisi lain dari sebuah hal. Hal ini merupakan sebuah keuntungan dari fungsi dua arah dan kelompok yang kolaboratif. Yang ketiga yaitu kumpulkan bukti. Daripada berdebat, lebih baik kita mengumpulkan dan mengevaluasi setiap permasalahan atau sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan cara kita untuk membahas masalah itu bisa terselesaikan sendiri. Yang terakhir yaitu satukan semua pemahaman. Sebuah kelompok harus mempersatukan sebuah perspektif baru yang bisa mengintegrasikan elemen terbaik di dalamnya. Setelah itu mereka bisa bergerak dengan sebuah pemahaman baru. Bisa dimengerti pertanyaan dan jawabannya? Mengerti. Terima kasih Saudari Marlina. Yang terakhir yaitu saya akan melakukan kesimpulan dan membahas materi dari pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya minta satu orang teman saja yang maju ke depan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Andina Pusmani. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Pada tahapan ini, guru membimbing siswa pada kesadaran adanya kesenjangan atau yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan sosial. Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa pada tahapan ini adalah siswa dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang terjadi dari berbagai fenomena yang ada. Bahan ajar yang dapat meningkatkan penalaran siswa adalah bahan ajar yang menyajikan permasalahan terbuka serta merupakan permasalahan yang sering ditemukan siswa, baik permasalahan kehidupan sehari-hari maupun permasalahan yang merupakan imajinasi dunia anak seperti peserta didik dan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Bayi Andini Puspitasari. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi. Ada yang belum dimengerti atau mau dipertanyakan lagi? Mengerti? Baik. Terima kasih atas apresiasi teman-teman untuk melakukan pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan atau materi tentang strategi pembelajaran berbasis masalah belum dimengerti,
bisa dipertanyakan lagi. Namun saat ini tidak ada pertanyaan dan semua materi strategi pembelajaran berbasis masalah bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dari penjelasan tentang materi strategi pembelajaran berbasis masalah. Tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas apresiasi teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.